bersama Art Trader Academy. Untuk kali ini saya akan bahas weekly analysis untuk 1 minggu ke depan. Sekiranya nanti bisa menjadi gambaran teman-teman semua dalam melakukan entry 1 minggu ke depan ya. Yang perlu diingat, ini hanya sebuah analisa. Silakan nanti teman-teman dianalisa lagi ya, kalau memungkinkan dan sesuai dengan rule teman-teman semua silakan melakukan entry. Kalau tidak sesuai silakan untuk dikaji ulang. Oke, kita yang pertama akan bahas tentang DXY ya. DXY kita buka dulu untuk daily ya, ini chart daily. Ya, kita tentukan untuk bos dan coknya, ini saya sudah gambarkan ya. Ini bos yang terakhir, kemudian ini titik tertingginya, ini titik terendahnya ya. Kemudian di break di sini sehingga menjadi bos ya. Ini, kemudian ini high ya, kemudian di break lagi ya, terendahnya di sini, kemudian di break ke atas ya, menjadi real chop ya. Ini sudah valid ya, berdasarkan chart daily ini ya, dimungkinkan ya untuk DXY sendiri ya, nanti kemungkinan akan turun ya. Untuk pertama kita gambarkan dulu untuk supply maupun demandnya ya, yang masih fresh kita cari ya. Ini sudah disentuh ya, ini masih fresh ya. Ini shadownya masih fresh juga ya. Gambaran untuk secara daily untuk DXY dimungkinkan akan turun dulu ya, bisa koreksi kurang lebih sekian baru naik lagi ya, ataupun bisa koreksi lebih dalam lagi ya, sampai sini baru naik lagi ya. Itu gambaran secara daily untuk DXY ya. Kemudian gambaran secara H4 nya ya, kita tentukan untuk bos dan chopnya ya teman-teman ya. Ya, ini bosnya, kemudian di break di sebelah sini hingga menjadi real chop. Kemudian di break lagi ini sehingga menjadi bos ya. Ya, ini di break ya, ini udah body ya teman-teman ya. Ya udah body sehingga menjadi real chop ya. Lalu di break lagi ya, menjadi real chop lagi ya. Banyak real chopnya ya teman-teman ya, tapi ya begitulah market, kadang naik kadang turun. Yang penting kita tahu untuk batas-batas dan kemampuan manajemen kita untuk entry di market. Oke, kita gambarkan untuk supply maupun demandnya di H4 ini ya. Ini harga masih tertahan di sini ya, kemudian di atasnya ya, ini ada supply ya, masih fresh. Berdasarkan analisa untuk H4 ini, karena ini sudah terjadi real chop dan sudah mengambil inducement di sini, kemungkinan harga dari sini setelah membentur supply sini bisa langsung drop ke bawah, break menjadi bos, ataupun kalau nanti supply yang ini bisa tertembus maka dimungkinkan harga akan mantul di supply yang paling atas ya, atau di harga yang paling murah ya, seperti ini. Oke ya, nanti teman-teman bisa entry sell ya. Kalau mau entry sell di sini silakan
dengan SL di atas sini saja ya, kemudian TP ke bawah ya, kurang lebih 1:65 ya. Ya, ini kalau mau entry di sini. Tapi kalau mau entry di supply yang paling atas ya, entry di sini, kemudian SL di atas supply ini ya untuk rasionalnya, dengan TP dengan kita dapat rasio 3,6. Bagaimana kalau nanti harganya break untuk supply ini ya, berarti harganya akan naik ke atas ya, karena tadi di analisa daily kita tahu bahwa sudah terjadi real shock ya. Jadi kemungkinan harga akan melanjutkan tren besarnya ke atas ya. Ini untuk gambaran DXY untuk 1 minggu ke depan ya. Silakan teman-teman di manage money manajemennya, dan silakan untuk dipantau untuk perkembangan pasarnya ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang GBP USD. Untuk GBP USD sendiri untuk secara daily ya, ini sudah terjadi bounce dan chop yang terakhir ya. Ini bounce, ini low nya, kemudian ini harga tertingginya, kemudian di break menjadi real chop ya. Saat ini sudah low valid ya, karena sudah mengambil inducement di sebelah sini, jadi kemungkinan akan retrace ke atas, sehingga kita mapping untuk supply yang masih fresh ya. Ini ada supply masih fresh, kemudian di atas sana masih ada satu lagi ya, ini supply-nya masih fresh ya. Untuk berdasarkan secara daily dimungkinkan untuk GBP USD akan retest dulu ke atas ya, nanti sampai sini bisa langsung turun menjadi bounce, ataupun kalau harganya itu kuat ya, nanti bisa sampai supply yang paling atas baru turun ke bawah ya. Itu gambaran besar ya untuk market GBP USD secara daily ya. Bagaimana kalau kita turunkan secara hambatnya? Ya, untuk secara hambat kita gambarkan untuk bounce dan chopnya ya. Ini bounce ya, ini bounce-nya di sini, kemudian di break ya teman-teman ya, sehingga terjadi real chop. Kemudian ini break ke atas sehingga menjadi bounce ya. Ya, berarti untuk ini low-nya sudah valid ya teman-teman ya, karena sudah di break. Kemudian untuk high-nya ini sudah valid ya, karena sudah mengambil inducement-nya sini ya, ini sudah valid, sehingga kita mapping untuk demand-nya ya. Ini sudah disentuh. Untuk yang fresh tinggal ini unnegated shadow ya, tinggal shadow ini ya. Jadi dimungkinkan untuk GBP USD secara daily ya, ini bisa juga, walaupun ya ini juga bisa, ini masih di situ ya, tapi belum break ya. Jadi untuk GBP USD secara H4 ya, untuk 1 minggu ke depan bisa dari sini langsung membentuk bounce ya ke atas, ataupun kalau harga masih kuat ke bawah dia akan turun dulu sampai demandnya ini baru break ke atas ya. Gitu ya teman-teman ya, ini saya tandai, ini demandnya, kemudian ini demandnya ya. Ini gambaran untuk 1 minggu ke depan untuk market GBP USD. Kemudian untuk market Euro USD ya, untuk marketnya ini sudah terjadi bounce, ini sudah valid, ini hanya valid, kemudian di break menjadi real chop ya. Ya, ini untuk low-nya sudah valid ya. Kita cari untuk supply-nya ya, masih fresh ya, ini masih fresh. Nah, kemudian
kemudian ya di atas ini masih flash ini ya. Oke, untuk secara gambaran secara daily untuk market USD ini masih retrace ya ke atas ya. Nanti bisa retrace cukup sampai di sini aja, kemudian langsung break menjadi bos, ataupun kalau harganya naik dia akan sampai sini kemudian turun ke bawah ya. Ini supply-nya yang paling atas sendiri, kemudian ini supply yang terdekat gini ya. Ini gambaran secara daily market USD ya, gambaran secara besarnya. Nanti silakan dipantau untuk supply yang pertama ini, apakah market masih kuat untuk naik atau dia sudah menunjukkan untuk penurunan ya. Jadi kita ikuti aja arah marketnya. Kemudian secara H4 bagaimana? Kita lihat market Euro USD secara H4. Kita tentukan bos dan choknya seperti biasa. Ya, ini bos sudah break di sini. Kemudian di break ke atas sehingga menjadi real chok. Ya. Ini break ke atas lagi hingga terjadi bos. Di break ke atas lagi hingga menjadi bos lagi ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini low-nya sudah valid karena sudah break di sini. Kemudian untuk high-nya ini sudah valid ya, ini karena sudah mengambil low terdekatnya. Untuk high-nya sudah valid karena sudah mengambil inducement terdekat, ini sudah valid. Kita tandai untuk demand-nya. Demand yang pertama ya di sini. Ini sepertinya kurang kuat, tapi kita tandai saja. Kemudian ya demand di sini besar ini. Ya. Gambaran secara H4 ya untuk market USD, untuk market Euro USD 1 minggu ke depan dimungkinkan mempunyai potensial ya, ini turun sampai demand sini, kemudian langsung membentuk bos ya. Ataupun nanti kalau masih kuat turun ya, turunnya kuat kenceng, dia akan berhenti pada demand bawah ini, kemudian baru tertolak atas menjadi bos ya. Nanti teman-teman silakan dipantau pada demand-demand ini apakah sudah terjadi reaksi untuk harga melanjutkan trennya secara H4 ke atas. Perlu diingat juga tadi untuk secara daily bahwa sudah terjadi real chok ya. Jadi gambaran market pada H4 naik ke atas ini merupakan retrace pada market yang besar di time frame yang daily ya. Daily itu sudah jadi real chok, kemudian retrace ke atas. Nah, retrace-nya ini merupakan kenaikan pada time frame H4 ya. Jadi setelah itu nanti H4 akan break ke bawah sehingga meneruskan menjadi penurunan di time frame D1 ya. Ini sebagai gambaran teman-teman semua harga dari DXY, GBP USD maupun Euro USD. Silakan teman-teman sebelum entry dianalisa lagi ya, sesuaikan dengan money management teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk senantiasa melakukan top down analysis ya, dari time frame yang besar sampai time frame yang kecil ya. Kalau untuk 1 minggu ke depan kurang lebih cukup sampai di time frame H4 ya. Kemudian silakan nanti bisa dilihat lagi, diperkecil lagi sesuai dengan gaya trading teman-teman semua, apakah swing ya. Kalau swing bisa cukup menggunakan H4, kalau intraday berarti nanti diturunkan lagi time frame-nya ke H1 ya. Sebagai pedoman kita sudah ada gambaran arah market di time frame H4 ya. Silakan nanti dipecah lagi
sesuai dengan gaya time frame teman-teman ya. Kalau intraday silakan minimal di time frame H1 ya. Kalau scalping ya bisa lebih kecil lagi ya, sesuaikan dengan arah market di tiap time frame. Karena tiap time frame itu mempunyai struktur market tersendiri. Oke, kiranya segitu. Semoga bermanfaat. Silakan komen apabila ada pertanyaan, kemudian like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman di luar sana agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari analisis mingguan yang saya buat. Oke, senantiasa semangat dan salam profit dua arah bersama Art Trader Academy.